Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Kabupaten Gerobokan yang tergabung dalam mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, kali ini kita akan membahas tentang tarikh dan kebudayaan Islam, yaitu tentang memahami perkembangan Islam di Indonesia. Jadi yang kita bahas SKI kali ini pada pertemuan ke-12 ini kita akan bahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Tadarus Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan. Masuknya Islam di Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia pertama kali pada abad pertama Hijriah, kira-kira abad 8 Masehi. Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu pertama jalur utara dengan rute Arab atau Mekah dan Madinah, kemudian Damaskus atau Syria, kemudian ke Baghdad Irak, kemudian ke Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka, dan kemudian Indonesia. Jalur selatan dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, Yaman ini sebelah selatan Arab, kemudian Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Islam sudah tersebar di Indonesia. Hal ini disebabkan antara lain adanya dorongan kewajiban bagi setiap muslimin, khususnya para ulama, untuk berdakwah menyiarkan Islam. Balighu anni walau ayah, rawahul Bukhari. Ada hadis, sampaikanlah apa-apa dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian adanya kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Persyaratan masuk Islam sangat mudah. Seseorang telah dianggap masuk Islam hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ajaran Islam mengajarkan tidak ada sistem kasta, yang membedakan hanyalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Banyak raja-raja yang telah masuk Islam ikut berperan aktif dalam menyebarkan dakwah Islam. Perkembangan Islam di Indonesia. Pertama, di Pulau Sumatera. Daerah pertama kali yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara. Di sana terletak di tepi Selat Malaka tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina, dari Aceh. Ya. Ujung Sumatera kita ketahui adalah Aceh. Para pedagang tinggal cukup lama, bahkan banyak yang menikah dengan wanita pribumi yang kemudian membentuk keluarga muslim. Para pedagang tidak hanya dakwah kepada rakyat saja, mereka pun berdakwah kepada raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Kemudian puncak penyebaran Islam adalah dengan berdirinya kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai pada tahun 1261 Masehi. 1261 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian di Jawa, di Pulau Jawa tidak diketahui persis kapan Islam masuk ke Jawa. Hanya saja penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di Leran atau Gresik wafat tahun 1101 Masehi dapat dijadikan patokan kedatangan Islam di Jawa. Kalau kita lihat namanya Siti Fatimah binti Maimun, ini nama Islam. Kemudian abad ke-13 hingga abad-abad berikutnya
banyak menyimpan bukti bahwa Islam sudah tersebar di Jawa dan tidak hanya menyentuh kalangan rakyat biasa saja. Kalangan raja pun tersentuh dengan ditemukannya nisan makam Muslim di Trawulan yang letaknya dekat dengan kompleks makam para bangsawan Majapahit. Kemudian untuk masa-masa selanjutnya, penyebaran Islam di Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo. Sulawesi. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 menurut berita Tom Peirce sudah didatangi oleh para pedagang Muslim dari Sumatera. Abad 15. Kerajaan besar yang terkenal dan akhirnya menjadi kerajaan Islam adalah Gua Talo. Perubahan menjadi kerajaan Islam ini berkat jasa dari Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman yang inisiatif menyebarkan Islam sampai Raja Gua yang bernama Karaeng Tonigalu masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Setelah menjadi kerajaan Islam, kerajaan Gua intensif melakukan penaklukan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya dan mendapatkan hasil yang gemilang. Ini jadikan nama Universitas Sultan Alauddin di Makassar. Sejak saat itu Gua menjadi tempat transit yang ramai dikunjungi dari berbagai mancanegara. Kalimantan, Pulau Kalimantan. Sebelum Islam masuk ke Kalimantan, kerajaan yang bercorak Hindu sudah banyak dan berbesar di negara Dipa, Daha, dan Kahuripan. Kerajaan Daha sepeninggal Maharaja Soekarama terjadi polemik keluarga siapa yang berhak menjadi raja antara Pangeran Tumenggung dan Pangeran Samudera. Pangeran Samudera oleh para kesetiaannya didahululah menjadi raja dan mendirikan pemerintahan yang dibawahi daerah Masek, Balit, Muhur, Kuin, Balitung yang terletak di hilir sungai negara. Pangeran Samudera minta bantuan kerajaan Demak untuk memerangi kerajaan Daha. Jika menang, maka mereka bersedia untuk masuk Islam. Peristiwa ini terjadi tahun 1550 Masehi. Setelah menang, Pangeran Samudera masuk Islam dan memindahkan ibu kota kerajaan ke Banjarmasin. Maluku dan sekitarnya. Abad ke-15 Masehi, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku. Raja-raja Maluku yang masuk Islam diantaranya Raja Ternate, Sultan Mahrum tahun 1465 sampai 1486, dan Sultan Zainal Abidin yang besar jasanya menyebarkan Islam sampai Irian bahkan Filipina. Raja Tidore, Sultan Jamaluddin, Raja Jailolo, Sultan Hasanuddin, Raja Bacan, Sultan Zainal Abidin. Selain Maluku, Islam pun masuk ke Irian di daerah Miso, Jainawati, Pulau Waigiu, dan Pulau Kepi. Hikmah perkembangan Islam di Indonesia. 1. Masa penjajahan. Dengan mengakarnya ajaran Islam di masyarakat Indonesia mampu mengubah cara berpikir masyarakat yang dulunya bersifat sektarian menjadi berjiwa nasionalis. Sikap nasionalis ditandai dengan lahirnya organisasi yang bernama Jong Indonesia pada bulan Februari 1927 dan berlanjut kepada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 28. Semboyan yang diajarkan Islam yang berbunyi Islam adalah agama damai tetapi lebih cinta kemerdekaan mampu mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan bangsa ini dengan berbagai cara. Masyarakat Islam menyadari dengan membela negara dan mempertahankan kemerdekaan sama dengan jihad fisabilillah yang akan berbalas surga. Masa Perang Kemerdekaan. Para ulama terpanggil untuk menyiapkan kader umat Islam. Banyak di antaranya ada yang mendirikan organisasi ataupun pondok pesantren. Banyak organisasi yang berbasis Islam yang bermunculan, di antaranya Serikat Dagang Islam yang berubah menjadi Serikat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama atau NU. Ada juga yang mendirikan pondok pesantren. Para kadernya dididik dan dengan pengetahuan agama yang menggunakan kitab bahasa Arab yang tidak berharokat atau biasa dikenal dengan kitab kuning. 3. Masa pembangunan. Melakukan usaha-usaha agar masyarakat Indonesia berilmu pengetahuan tinggi, berbudi luhur dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendirikan amal usaha yang berbasis pendidikan. Melakukan usaha-usaha di bidang kesehatan dan kesejahteraan dengan cara mendirikan rumah sakit, poliklinik,
yang memiliki standar sebagai tempat perawatan terhadap orang-orang yang sakit, panti asuhan, dan pos santunan sosial. Memberikan fatwa dan nasihat untuk umat Islam berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini semua dilakukan agar terjaga kemuliaan ajaran agama Islam. Demikian materi untuk SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, yang bertemakan perkembangan Islam di Indonesia. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.